Kita mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk acara Zoom kita, doa syafaat. Pada saat ini dalam perkenanan Tuhan, kita juga boleh diberikan kesempatan untuk membahas, merenungkan, memperbincangkan firman-Nya. Kita akan belajar bersama firman Tuhan. Kita mohon pemeliharaan Tuhan untuk perangkat dan semua cuaca, alat-alat yang akan kita gunakan ini. Tuhan pelihara dan kita bisa menggunakannya dengan baik. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa nanti yang akan disampaikan oleh para pendoa. Tuhan perkenankan kita bersama dalam persekutuan Zoom ini boleh menghantarkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kembali malam hari ini boleh bersama-sama dalam pertemuan Zoom ini. Kami bersekutu di dalam kasih Tuhan untuk belajar bersama akan firman-Mu. Kami akan memuji-muji Engkau dengan nyanyian kami. Dan kami akan mempersembahkan doa syafaat kami. Karena itu Bapa, kami mohon biarlah Engkau menguduskan hidup kami, hati, pikiran, dan roh kami. Kuduskan juga segala perangkat, cuaca yang kami bisa gunakan untuk memuliakan Tuhan. Pimpin dan hadirlah Engkau Tuhan dalam seluruh rangkaian acara Zoom kami malam ini. Berkati juga teman-teman kami yang berhalangan hadir, baik karena acara keluarga, karena perjalanan, atau mungkin karena gangguan kesehatan. Besertalah Engkau dengan kami, dan pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Suara Injil bagi kita pada hari ini, Minggu Okuli tanggal 20 Maret 2022. Evangelium tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 1-9 dengan topik bertobat supaya tidak binasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kabar disampaikan kepada Yesus tentang orang-orang Galilea yang baru dibantai secara biadab oleh Pilatus saat mereka mempersembahkan korban di Bait Allah Yerusalem. Mereka dicurigai sebagai kaum pemberontak pengikut kelompok Yudas dari Galilea yang tidak mengakui wewenang kaisar dan menolak membayar upeti. Pilatus mencampurkan darah mereka dengan darah korban yang mereka persembahkan di pelataran Bait Allah. Mezbah yang biasanya merupakan tempat kudus dan tempat perlindungan, kini menjadi jerat dan jebakan, tempat berbahaya dan tempat pembantaian. Cerita ini disampaikan mungkin untuk menggugah hati Yesus, supaya ia melakukan suatu gerakan perlawanan untuk membalas dan berharap Yesus akan bangkit untuk menjadi pembebas bagi Israel.
Atau sebaliknya, untuk menghalangi rencana Yesus pergi ke Yerusalem karena suasana panas dan berbahaya tersebut. Namun bisa jadi juga untuk mencoba Yesus membenarkan prasangka mereka bahwa itu adalah hukuman dan kutuk Tuhan atas dosa, kejahatan, dan kemunafikan para kaum pemberontak. Atas kabar tersebut, justru Yesus memperingatkan mereka untuk sungguh-sungguh bertobat. Demikian juga kepada kita. Sebab kapan saja bisa terjadi hal yang tidak terduga menimpa kita. Bahkan ketika kita anggap saat yang paling aman, damai, tenang dan nyaman di tempat kudus sekalipun, di situ ada bahaya mengintai dan maut mengancam. Selama kita hidup di dunia ini, sepanjang waktu ada mara bahaya. Karena itu Yesus mengingatkan kita agar bersiap-siap akan datangnya penderitaan maupun penghakiman dunia yang sering tidak adil tanpa pandang bulu. Yang harus kita lakukan dan miliki adalah pertobatan yang sungguh dan hidup berbuah. Sebab sedikit saja kita abai dan terlambat, semuanya akan sia-sia. Namun jika kita sudah siap, apapun yang terjadi dan dimanapun kita berada, tidak ada hal yang menghalangi sukacita kita. Hidup atau mati, dengan cara dan saat kapanpun, tidak akan menghambat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah mestinya kerinduan hati kita, bahwa kita senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan, baik hidup maupun mati. Dengan demikian, maka tidak akan ada yang sia-sia. Inilah pesan Tuhan Yesus juga kepada kita. Mari, ikutlah Yesus. Amin. Sebagai renungan, kita semua pantas binasa seandainya kita diperlakukan menurut dosa-dosa dan kesalahan kita terhadap kekudusan Tuhan. Karena itu kita harus bertobat dan berbuah. Bahan PA dan diskusi. 1. Apakah yang sering disangkakan orang terhadap kita? Dan bagaimana kita meresponsnya? 2. Mengapa banyak orang lebih suka mencela yang menderita daripada memberikan pertolongan? Bagaimana agar kita dapat memetik hikmah dari penderitaan orang lain? 3. Apa seruan Yesus dari cerita ini untuk membangkitkan kita agar tidak takut akan bahaya maut dan agar kita sungguh-sungguh bertobat? Ya, baik Amang Inam.
Silakan. Kita berikan pendapat, refleksi kita. Ya, Amang Buru Gerhard, silakan Amang Buru. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita memuji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk malam ini kita berjum, dan memang sangat harus sekali apa yang difirmankan pada kita malam hari ini, yaitu pesan Tuhan Yesus ya di dalam bacaan kita, supaya kita sungguh-sungguh saat ini kita betul-betul harus sungguh-sungguh bertobat, dalam arti dan berbuah. Saya rangkum aja sekalian, baik pertama, kedua, dan ketiga saya kira terkait satu sama lain. Jadi saya rangkum aja. Di sini sudah jelas Tuhan Yesus mengatakan supaya sungguh-sungguh bertobat. Jadi maksudnya di sini supaya kita sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan. Bagaimana supaya hidup bersama Tuhan? Ya, kita harus meninggalkan semua sifat-sifat keduniawian kita yang menginginkan hal-hal kesenangan di dunia ini. Kita harus sudah siap dengan apa yang diinginkan Tuhan, yaitu hidup bersama Tuhan, taat kepada Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan di hukum Taurat juga sudah dikatakan 10 hukum Taurat, dan yang digenapi oleh pesan Tuhan di masalah hukum kasih. Kita harus mengasihi semua orang, baik itu penjahat ya, yang menjahati kita, maupun baik itu yang membenci kita, kita harus mengasihi mereka. Jangan pandang bulu dalam hal kasih. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Dan juga jangan menghakimi. Yang paling utama, jangan menghakimi. Jangan mengatakan si A itu salah, si ini salah. Tidak ada hak kita untuk mengatakan orang itu bersalah atau jahat, tetapi kita hidup mentaati apa yang difirmankan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Kita membaca Alkitab supaya kita diberikan kekuatan iman, kita mempunyai dasar untuk mempertahankan iman kita, ya. Tekun membaca Alkitab, mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak kita, bagi semua, bagi lingkungan kita, dengan cara kita di dalam hal kehidupan kita, bekerja, karena waktu itu seperti yang terjadi bagi orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus di dalam beribadah. Itu tidak ada yang tahu kan. Nah sekarang juga begitu, hidup kita tidak tahu kapan berakhir di dunia ini. Tuhan Yesus sudah memesankan hidup tidak akan ada yang tahu di dunia sampai kapan. Nah, ketika kita bernapas, ketika kita masih diberikan hidup, kita harus sudah siap untuk kalau kita dipanggil Tuhan, jangan sampai kita hidup dengan sia-sia, tidak akan mendapatkan kehidupan kekal atau kehidupan yang akan datang. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita tidak ikut dibangkitkan. Tetapi kalau kita sudah bertobat, kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap dan akan tetap mendapat kehidupan kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Saya kira-kira begitu aja yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Amang Buru. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang Buru. Silakan Amang Inang, kita gunakan waktu. Ya, Inang Sintua Arlince, kemudian nanti Amang Sintua Marwatal. Silakan Inang. Salam, selamat malam Mamang Inang, selamat hari Minggu dulu ya.
Shalom, selamat hari Minggu. Ya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi Damang Dainang dalam doa syafaat kita malam ini. Terima kasih juga share firman-Nya Amang Bernard, sangat memberkati lah ya. Jadi langsung aja ke pokok pertanyaan. Teringatnya suaraku didengarnya, Amang? Bagusnya sinyalnya, Amang? Jelas sekali, Pak Rumen. Iya. Langsung ke nomor 1 aja, Amang ya. Pertanyaannya, apakah yang sering disangkakan orang terhadap kita dan bagaimana kita meresponnya? Kalau dari aku pribadi pasti Amang Inang kita berbeda-beda setiap kita hadapi persangkaan-persangkaan buruk terhadap kita. Contohnya kayak aku mungkin disangkakan orang beda dengan Dainang Inang Vince atau Amang Marbun atau Amang Ramli, pastilah beda-beda. Nggak ada yang mungkin sama. Kalaupun sama, meresponnya lah yang pasti berbeda. Kalau dari aku dan Amang Dainang pernah salah Amang Inang ya, artinya merespon suatu pengalaman pahit dalam perjalanan kehidupan. Contohnya di dunia pekerjaannya di tahun 2018 ya, seperti yang Amang Bernard katakan, Tuhan izinkan itu mungkin terjadi sama. Nggak mungkin ya. Sebab segala sesuatu itu Tuhan pasti tahulah apa yang terjadi dalam kita. Khususnya kepadaku pribadi, pengalaman di pekerjaan itu memang yang disangkakan ya. Disangkakan, saya nggak tahu apa pokok masalahnya, tapi dari yang kuhadapi dengan salah seorang ya katakan pimpinan perusahaan, disangkakan kepada saya provokator katanya. Aku bingung juga aku. Dari tahun 1990 saya masuk kerja sampai dengan 2018 berakhir dengan tragis di suatu perusahaan. Itu pengalaman hidup yang paling menyakitkan lah bagi diriku Damang Dainang. Dan ini pastilah Tuhan izinkan memproses aku lah katakan, kalaupun memang salah Tuhan, aku merendahkan hatiku, diriku di hadapan-Mu, salahku, ampuni aku. Tapi perlakuan yang diberikan pengusaha lah kepadaku, aku rasa sudah bisa dikatakan tidak adil ya Mang Inang ya. Kalaupun aku salah, ya di mana letak salahnya kan gitu ya. Jangan dipersangkakan provokator. Provokatornya di mana saya gitu loh. Sampai saya tanyakan tuh di mana saya provokatornya. Kalau memang provokator, siapa yang saya provokatori? Tapi tidak bisa dijawab. Hanya alasan lain lah yang memberhentikan saya pada saat itu diambil dari saya nggak tahu apakah saya salah, tapi yang pasti diambil dari pekerjaan saya sebagai PNS dan juga bekerja di perusahaan itu. Padahal sudah hampir 20 tahun, 28 tahun saya bekerja, tapi sebegitulah ceritanya, berakhir dengan tragis lah menurut saya. Saat itu, aku pun sampai saat ini masih dalam pergumulan. Tuhan suatu saat Engkau pasti membuka hati pengusaha itu untuk membayarkan pesangonku, sekalipun aku salah. Sebab Undang-Undang Tenaga Kerja mengatakan, sekalipun seorang pekerja itu salah, ya bayar dong dia punya itu. Apa namanya, haknya. Katakan sebagai lamanya kerja, ya nggak usah lalu katakan dari yang lain. Tapi penghargaan kepada pekerja itu dari masa kerjanya haruslah kita bayarkan sekalipun itu pekerja itu salah. Jadi sampai saat ini Damang Dainang itu menjadi menjadi pergumulan lah dalam hati saya. Doa saya, Tuhan sekalipun memang tidak dibayar, ya ikhlaslah, berusaha ikhlas untuk melepaskan apa yang menjadi hak saya. Tuhan pasti gantilah. Dan juga kalaupun memang Tuhan izinkan suatu saat waktunya Tuhan pasti bukakan hati pemilik itulah untuk membayarkan hakku sebagai pekerja yang sudah 28 tahun bekerja mengabdi di perusahaannya, berusaha bekerja semaksimal mungkin, dan sepanjang perjalanan pengabdian saya di perusahaan itu pun belum pernah memperoleh katakanlah satu surat teguran karena melakukan kesalahan. Karena saya betul-betul sejak mahasiswa, ya itulah mengabdikan diri saya lah di perusahaan itu, bekerja mempertanggungjawabkan jabatan yang sudah dipercayakan perusahaan. Tapi Tuhan berkehendak lain, harus berakhir tragis di 2018 dengan dugaan provokator. Saya katanya, provokator di mana Tuhan kalau memang aku provokator? Sejak dulu saya rasa sudah tercampak dari perusahaan ini, tapi saya menganggap itu adalah pekerjaan orang-orang yang memang cemburu, iri, dengki terhadap jabatan saya selama mengemban tugas. Tapi yakin percaya Tuhan pasti akan membalaskan yang terbaiklah dari pengalaman hidup yang disangkakan kepadaku itu sebagai provokator katanya aku. Ini saya belum pernah, saya nggak mau dibilang nggak terima, memang nggak terima lah manggilnya. Di mana saya provokatornya Tuhan? Kalaupun memang berseteru, sampai saat ini saya tidak pernah untuk memprovokatori supaya mereka berkelahi, tidak. Malah kita menyarankan jangan begitu, berdamailah. Itu yang saya ucapkan sebagai salah satu kepercayaan dari pemilik perusahaan itu. Tapi begitulah Damang Dainang perjalanan kehidupan saya, disangkakan sebagai provokator, tapi diambillah saya punya itu kesalahan
dari PNS saya merangkap bekerja di situ. Kenapa baru sekarang dipecat kan gitu secara tidak hormat? Kenapa dari dulu saya nggak diproses? Tapi begitulah kalau orang sudah membenci kita ya, apapun jalan pastilah dibuatnya kita supaya bagaimana tidak sejahtera. Itulah pengalaman saya. Jadi respon saya terhadap pengalaman hidup saya itu Amang Inang, aku meresponnya dengan salah. Artinya Damang Dainang kita sudah saat learning hari itu ya, masih learning Sintua 2018 mau ditabalkan itu. Begitulah yang aku hadapi sehingga betul-betul membuat aku ya menangis lah, aku hampir sepanjang kurang lebih 1 tahun. Aduh Tuhan, kok kayak gini kali lah Tuhan, berakhir tragis selama 20 tahun berhenti seperti ini keadaannya. Di situ aku memang hampir salah jalan namanya, tapi firman Tuhan yang terngiang-ngiang, yang setiap saat diberikan waktu bekerja dulu di perusahaan kami kesempatan setengah jam untuk beribadah sebelum memulai pekerjaan, itu yang terngiang di hatiku. Tuhan tolong aku, apapun yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan lah. Kalaupun memang Tuhan izinkan seperti ini, aku harus merendahkan diriku Tuhan. Kalau kesalahanku terhadap kawan-kawan yang selama ini bekerja di perusahaan itu, ampuni aku Tuhan. Itu aja Mang Dainang, itulah yang membuat aku menjadi bangkit kembali. Apapun nanti prosesnya itu, sekalipun sampai belum ku terima, pasti Tuhan, waktunya Tuhan akan membuka jalan untuk membayarkan aku punya hak. Jadi hampir salah Mang Inang, menangis dan juga kok kayak gini Tuhan, kok kayak gini Tuhan yang ku alami. Seperti menuntut sama Tuhan. Tapi itu tuh sekali lagi ayat firman Tuhan tuh yang berdengung di telingaku, di hatiku, mengingatkan segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita sekalipun pahit pasti akan mendatangkan kebaikan. Betul juga lah Damang Dainang ya. Yang menghibur hatiku di 2018 juga itu boru kita ya. Nggak ku bayar itu masuk PNS, dikasih kemurahan Tuhan di salah satu departemen kejaksaannya, guru kita itu lulus. Kalau dibilang orang berapa kau bayar Mama Ines, nggak ada aku bayar sepeser pun, nggak ada. Dari mana lo uangku membayar segitu banyaknya untuk mewangi, kasih kemurahan Tuhan. Jadi kawan-kawan menghibur, ya udahlah itulah ganti pesangon kau katanya pula. Nah itu yang membuat hatiku Damang Dainang, Tuhan terima kasih. Mungkin kalau aku nggak kau pecat, nggaklah kerjaan aku di sini, dalam hatiku juga, karena limper pun tidak ada aku bayar Mang Inang. Jadi kasih kemurahan Tuhan, pengalaman pahit yang kualami, dan juga responku yang hampir salah. Kok kayak gini Tuhan, kok kayak gini Tuhan. Tuhan balaskan dengan anakku lah diterima di salah satu PNS di pemerintahan ini, nggak ada bayar-bayar. Kata orang ganti pesangonku, ya ganti pesangonku itu yang menghibur hatiku Mang Inang. Tapi jujur sampai saat ini aku masih berharap Tuhan, waktunya Tuhan lah yang membuka hati pemilik perusahaan ini untuk membayarkan hakku sekalipun aku salah, untuk kugunakan kebutuhan hidupku. Itulah pengalamanku Mang Inang, disangkakan seperti itulah. Responnya hampir salah, tapi Tuhan ingatkan segala sesuatu yang terjadi dalam kita mendatangkan kebaikan. Betul juga aku aminkan itu. Terima kasihlah Tuhan. Sekalipun aku menangis-nangis hampir 1 tahun ya, naik becak pun nangis. Tapi seiring dengan waktu belajar mengikhlaskan, kalaupun nanti memang tidak dibayar Tuhan, ikhlaslah aku di situ. Tapi kalaupun dibayar, terima kasihlah Tuhan Yesus, Engkau pasti menjawab setiap doaku. Itulah Mang Inang. Pengalaman hidupku ya pasti beda-beda. Hampir salah aku meresponnya. Kemudian yang kedua, Mang Inang, mengapa banyak orang lebih suka mencela yang menderita daripada memberikan pertolongan? Ya memang kayak gitulah kita Mang Inang ya, seperti Mang Bernard tadi katakan ya. Sakap kasarnya orang Medan bilang, ya kapoklah kau, ya kan, mampuslah situ, ya kan, karena itu salahmu. Udah salah kita Mang Inang. Saya pun juga pernah salah ya, rupanya ya tidak seperti itu. Seteru kita pun kalau dia memang salah, Tuhan ampuni, buka jalan suatu saat nanti dia, ya supaya Tuhan ubahkan kehidupannya, tidak lagi misalnya menyumpah-nyumpah, ya ke seteru kita lah khususnya Mang Inang ya, supaya apa yang kita sudah diisi oleh firman Tuhan itu boleh berbuah seperti yang diingatkan firman Tuhan pada malam hari, menghasilkan buah yang manis sekalipun kita hadapi pahit-pahit pengalaman hidup kita. Kemudian yang terakhir, apa seruan Yesus dari cerita ini? Yaitu tadi sudah disinggung Amang Gerhard sama Amang Siagian, ya menghasilkan buah yang manis dan bertobat, terus bertobat Tuhan ingatkan kepada kita dari hal-hal yang kecil, dari yang suka ngomel-ngomel, suka yang tak bersyukur. Contohnya kayak aku tadi hampir mengambil ya yang respon yang salah terhadap masalahku, Tuhan ingatkan ya bertobatlah aku, yang merepek juga sama katakan sama pengusaha ini, wah kok kayak gitu kali Tuhan, nah gini. Nah, banyaklah kengkung genjer yang keluar dari ini kan, dari hatiku nih, itulah sebagai respon manusiawi, tapi aku sadar, aduh salah aku Tuhan, Engkau mengingatkan tidak seperti itu. Doakan yang kamu punya seteru supaya kita pun bisa menjadi bagian daripada kerajaan surga nanti. Bertobat terus menerus dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis seperti buah roh yang di Galatia berapa itu? Galatia 6 ya Mang Inang ya. Itu menjadi Galatia 5, itu menjadi bagian dari kita, pengalaman pahit yang Tuhan izinkan, tetaplah kita bersyukur, bersuka cita, dan firman Tuhan itulah yang menguatkan kita. Itu aja dari aku Mang Inang, sebab ujian kehidupan kita ya,
ujiannya mendadak-mendadak, ya kalau nggak siap kita bisa tumbang Amang Inang. Lewat doa-doa seperti inilah yang menguatkan kita, boleh tetap kita kuat ya, bisa tegak kepala kita melihat kawan-kawan kita sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, apalagi dipersangkakan dengan hal-hal yang memang memojokkan kita punya pribadi, memojokkan kita punya nama baik Amang Inang. Itu harus betul-betul, kalau enggak karena firman Tuhan bisa tumbang kita Amang Inang lewat doa lah khususnya. Ini terima kasih Amang Bernardnya, sekalipun topiknya doa pandemi syafaat, tapi ini ada beberapa yang menjadi topik pribadi kita yang menguatkan kita, khususnya aku pribadi. Terima kasih Amang Bernardnya dan semua kita Damang Dainang. Tuhanlah yang memberikan semua kita kesehatan untuk hari-hari selanjutnya. Sekian dulu dari aku, Amang ya, mau lihat godang. Terima kasih Inang. Amang Sintua Marwatal, silakan. Selamat malam, Amang Inang. Selamat malam. Horas Madita tadi. Kalau yang saya bisa tangkap dari nats ini, pesan secara khusus adalah pertobatan agar kita tidak binasa. Ya. Kalau kita pahami bertobat dari kesalahan yang telah disampaikan melalui hukum Taurat, itu yang pengertian bertobat dalam pengertian yang sempit. Tetapi dalam hal ini bahwa bertobat yang dimaksud itu bisa saja seperti pertobatan yang kadang-kadang kita menganggap itu tidak suatu kesalahan. Seperti tadi sudah disampaikan, kalau sesama kita orang percaya ataupun bukan yang belum percaya kepada Yesus mengalami penderitaan, sepertinya atau kebanyakan memahami bahwa itu adalah karena kutuk dosanya. Ya, salah satu contoh kali mungkin kita tahu seperti tsunami di Aceh, gempa di Sumatera Barat. Tetapi itu diingatkan untuk kita bahwa tidak selalu penderitaan itu karena kesalahan orang yang melakukan. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Tapi bila tadi sudah menyampaikan bahwa kesalahan penderitaan yang dialami oleh manusia itu karena sikap dan kelakuannya, ya saya pikir dia wajar untuk menerima penderitaan itu. Misalnya contohnya lah, bahwa dia sudah tahu itu bahaya, tetapi ditantang misalnya, sudah ya dari sisi kesehatan lah dulu, sudah ada saran untuk ini lakukan, tetapi diterobos. Sehingga dia mengalami penderitaan fisik. Akibatnya semua organ atau apapun yang dialami dia akan mengakibatkan penderitaan untuk dia. Itu agak berbeda mungkin. Seperti kalau kita dipersekusi dengan kondisi yang sekarang tadi, saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan, menyatakan imannya, sehingga kadang-kadang banyak juga saudara-saudara kita ini yang sudah percaya, sebenarnya setelah dia, misalnya contoh lah, Saifuddin Ibrahim yang sekarang, saya pikir yang diperlukan dari dia adalah menyaksikan Yesus di dalam dirinya. Jadi bahwa iman dia sebelumnya itu, kalaupun itu menjadi acuan untuk dia berbalik atau mempercayai Yesus, saya pikir sah-sah saja. Tetapi kurang berhikmat, saya pikir, di dalam penderitaannya dia sekarang. Itu yang saya lihat dari penderitaan itu. Sehingga sering bahwa penderitaan itu bisa karena dosa orang-orang percayanya, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau bisa juga memang itu satu tantangan untuk mendewasakan imannya. Artinya seperti contoh mungkin Ayub, kan bukan karena dia melanggar perintah Allah bahwa dia menjadi dapat penderitaan itu, tetapi bisa kita lihat dalam riwayat Ayub bahwa Tuhan untuk menguji kedewasaannya. Saya pikir ini yang harus kita pahami, sehingga kita tidak terjebak dengan persekusi yang dialami orang-orang percaya pada saat ini, dan juga
saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan, jadi jangan membuat satu kesimpulan bahwa itu karena kesalahan. Mengingatkan kita. Tapi pesan yang paling penting, kita harus melakukan apa yang dipesankan Tuhan dan berbuah. Tidak hanya membaca, saya pikir, ya kalau membaca itu memang perlu, mendengar, bersekutu, tetapi harus kita eksekusi di dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang paling esensi dari ayat ini ya, agar kita dapat menjadi contoh, menjadi saksi, dan kita bertumbuh, tetapi bukan dalam hal menghakimi sesama atau menghakimi orang yang belum percaya. Pertanyaan kali memang sulit dengan situasi hukum di negara kita saat ini, sehingga kita tetap harus berdoa agar nanti pimpinan negara kita pada 2024 itu jangan dari kelompok yang tidak memahami Pancasila lah sebagai ketuhanan pada sila pertama, agar mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan atau dengar-dengaran dengan firman Tuhan untuk mengelola negara ini. Itu yang bisa saya lihat Amang dari nats ini. Baik. Dan kita diingatkan juga bahwa bertobat itu bukan hanya tidak melakukan yang atau melanggar hukum Taurat, tetapi bertobat dalam esensi yang lebih luas. Ya, kita juga tidak boleh menghakimi orang, karena hakim yang paling hakim yang otoritas menghakimi itu bukan pada manusia, tetapi pada Tuhan. Noni mamang nabuin pinasahat di tomat mulai tema. Baik, silakan Amang Ramli, kemudian nanti Amang Marbun. Silakan Amang. Mulai hati Amang, selamat malam kita salutna. Oh, maaf, terlambat malam. masuk nakin. Kamu tujuh Abu HP deh. Baru nyampe Amang, baru nyampe. Iya, puji Tuhan lah. Ini deh sana kayak baru kosa-kosa do be. Iya. Cuma alan di lumun roha marsaur di pahati namanya baru itu yang dituai. Nakin namang ngaruahal mandokon artinya dia kan terus dia kan bisa apa tidaklah dosa. Orang penderita diri bilang man ke saudara umum balik ke pertanyaan. Itu pertanyaan King, apakah yang sering dikemukakan orang terhadap kita dan bagaimana kita meresponnya? Tadi sudah ada jawaban Amang Gerhard sama Amang Marwatal sebenarnya. Bagaimana kita meresponnya sederhananya sebenarnya ya. Karena gini, di KBBI apanya yang disangkakan prasangka itu disebut gini, yakni pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu tapi belum mengetahui, belum disaksikan, belum diselidiki sendiri. Itulah prasangka. Nah, untuk itu barangkali perlu diselesaikan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tadi sudah ada gambaran saya lihat tadi. Ya perlu memang kita menjalin interaksi dengan pribadi atau kelompok yang berprasangka atau yang disangkal tadi. Perlu juga klarifikasi langsung. Apalagi ya. Dan kita harus menghargai keunikan pribadi-pribadi atau kelompok. Tadi Amang Marwahal bilang, ya melakukan kerja nyata, tidak sekedar membaca, melakukan dan kira-kira gitu. Sederhana aja aku bikin contoh lah. Saya mengikuti banyak grup WA, grup diskusi. Tapi ada beberapa grup itu bubar. Pelan-pelan satu-satu hilang. Kenapa? Ada aja orang yang dominan. Yang dominan di dalam diskusi itu. Sehingga satu-satu orang keluar. Dan yang jangan terlalu cepat kita menghakimi orang. Saya selalu bilang di grup saya, gini deh. Kita jangan langsung menghakimi sesama peserta. Biarkan host yang memimpin, yang menilai baik atau tidak. Supaya kita jangan saling berantam. Akhirnya ada beberapa grup saya aman dengan cara itu. Kita bikin kesepakatan, jangan komentari pendapat orang lain. Biarkan host sebagai pimpinan yang meluruskannya. Karena sesama kita belum tentu saya benar, tapi belum tentu teman itu salah. Karena relatif kebenaran itu. Jadi harus ada etika dan tata krama dalam menghadapi merespon prasangka-prasangka. Ini menjadi speaker itu sih. Nomor dua, mengapa banyak orang lebih suka mencela yang menderita daripada memberi pertolongan? Nah, tadi Amang Marwatal bilang, lakukan dengan nyata, pekerjakan dengan nyata. Unak kolak kata, unak kolak mando. Yesus tadi mengingatkan karena orang mencari kesalahan, alani dosana donina, sehingga Yesus mengingatkan bahwa memang belum tentu lebih banyak dosanya dan belum tentu dia harus lebih bertobat daripada yang lain, yang meninggal di pantai Pilatus dan yang jatuh karena menara tadi. Nah, artinya di Syamara perlu memang Yesus bahwa kedua itu mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak pasti, hidup manusia itu tidak abadi.
maka manusia harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan kata lain, Yesus memberi tanggapan bahwa bencana dan ketidakberuntungan yang dialami seseorang tidak mewakili bahwa ia lebih berdosa daripada yang lain, atau lebih perlu dia bertobat. Sama halnya dengan gini, ada pernah aku baca di Mazmur ya, aku iri lihat dia Tuhan, gemuk badan mereka, maksudnya orang-orang fasik. Nah, jadi sama halnya dengan hidupnya tentram, bahagia, itu pun tidak mewakili bahwa ia tidak berdosa, tidak perlu bertobat. Karena bisa saja karena cinta kasih Allah yang memberi dia kesempatan untuk bertobat dan introspeksi. Bisa saja. Nah, pertanyaan nomor 3, apa seruan Yesus dari cerita ini untuk membangkitkan kita agar tidak takut akan bahaya maut dan agar kita sungguh-sungguh bertobat. Nah, ini kita tahu semua manusia sudah berdosa dan harus bertobat. Baik secara tindakan, perkataan, ataupun pikiran. Nah, sudah selayaknya tiap-tiap individu, tiap-tiap orang terus-menerus mengintrospeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Ibarat apa ya? Pohon ara, kita mendapatkan anugerah dan kesempatan untuk berbuah. Hal itu dimulai dengan bertobat. Artinya apa? Tuhan memberi kesempatan untuk berbuah. Nah, kesempatan itu artinya dijalani dengan bertobat menurut Injil Lukas yang kita baca ini. Imajura sungut tambah kontribusi siani bagi bagasan budaya memang. Mau lihat tambah kadang. Nauli mau lihat emang, silahkan Lemar Bun. Ya, terima kasih Amang. Shalom Amang Inang. Selamat hari Minggu semua. Iya. Saya dalam hal ini berusaha juga nanti dalam penjelasan saya semoga ketemu bagaimana dan dengan siapa kita bisa berkesehatian sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, karena memang tadi juga saya belum dengar dari Amang dan Inang bagaimana dan dengan siapa nanti kita bisa berkesehatian. Nah, jadi kita mau soal pertobatan dulu Amang Inang ya. Kita mau kembali ke Ibrani 6. Amang Inang Ibrani 6 ayat 1b ya. Ibrani 6 ayat 1b. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Jadi ternyata ada dasar pertobatan Amang Inang. Ya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, sampai di situ aja. Nah, sekarang kita seperti tadi kata Amang Ramli, ya kita harus sama-sama mengecek apakah pertobatan kita berasal dengan dasar perbuatan yang sia-sia atau perbuatan, ya kalau saya bilang lawan kata perbuatan baik, perbuatan sia-sia ya perbuatan baik. Nah, apa perbuatan sia-sia itu? Perbuatan sia-sia itu Amang Inang kita boleh baca lagi ke Markus 6 ya. Markus 7 ayat 21 ya. Jadi kita jangan berangkat dari sini maksud saya. Amang Inang ya. Kita jangan berangkat dari tadinya punya pikiran jahat jadi nggak punya pikiran jahat. Nah, itu nggak bertobat namanya. Dari tadinya menyukai percabulan, jadi nggak menyukai percabulan, bukan itu yang bertobat namanya. Dari suka mencuri, jadi nggak mencuri, bukan kalau kita nggak mencuri lagi, bukan bertobat namanya, gitu ya. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat. Nah ini hujat ini ya. Kesombongan, kebebalan. Nah, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kita jangan berangkat dari sini ya, Mang Inang. Nah, persoalannya adalah ada banyak orang-orang di luar sana, termasuk jangan-jangan kita juga dulu ya. Kayak saya juga dulu begitu. Saya pikir dengan saya tidak melakukan ini lagi, maka saya sudah bertobat. Nah, ternyata enggak. Bukan itu. Jadi apa? Sekarang, tadi udah disinggung Amang Butar-Butar, baik nggak baca Alkitab setiap hari? Baik. Nah, sekarang ada nggak yang nggak baca Alkitab tiap hari? Ada banyak. Ya, jangan-jangan di rumah kita banyak yang belum baca Alkitab tiap hari. Nah,
Kalau mereka belum baca Alkitab tiap hari, padahal itu adalah perbuatan baik, ya berarti mereka belum bertobat. Walaupun mereka nggak berzina, mereka nggak selingkuh, mereka nggak mencuri, mereka nggak melakukan tindakan jahat, nggak menghujat, apalagi sekarang ujaran-ujaran kebencian ya. Baik-baik sih, baik-baik. Tapi kalau nggak baca Alkitab, jangan kita pikir itu sudah bertobat. Ya, karena apa? Perbuatan baik itu. Jadi dari situ dasar kita bertobat. Baik nggak melayani di gereja? Ya, baik nggak? Baik. Tapi kalau belum melayani di gereja, Tidak semua ya, orang. berarti kita harus kembali meragukan pertobatan kita. Karena baik itu melayani Tuhan. Kemudian baik nggak mengunjungi orang sakit, janda-janda, dan orang miskin, yatim piatu? Baik. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, ya belum bertobat kita. Belum bertobat. Makanya kalau saya ini berdoa nih, saya terus supaya Tuhan mampukan saya baca Alkitab tiap hari. Mampukan saya supaya setia melayani sampai akhir, melayani Tuhan. Setia mau mengunjungi orang sakit, atau dimampukan Tuhan, dicukupkan Tuhan. Karena kalau kita mau mengunjungi orang sakit, nggak mungkin bawa tangan kosong juga kan. Sementara banyak orang sakit. Kalau bisa kita kunjungin itu. Ya, bawa buah. Jadi minta berkatlah dari Tuhan, berkati Tuhan. Bahkan berlimpah-limpah, ya kan? Supaya kita mampu mengunjungi orang sakit, janda-janda, yatim piatu. Kemudian bagus nggak memberitakan Injil? Baik nggak? Oh, baik sekali memberitakan Injil. Tapi kalau kita diam saja, pasif saja, nggak memberitakan Injil, ya belum bertobat kita di situ. Jadi itulah tadi beberapa minggu lalu saya bilang memang kita harus naik kelas ya, Mang Inang ya. Harus naik kelas. Jangan lagi kita bertobat dengan hal yang ibarat kata receh, remeh, ya, gitu. Tapi kita mau kita minta Tuhan supaya, karena Tuhan juga bilang di epistel kita hari ini di Yesaya itu, bahwa Yesaya 55 ayat 6 sampai 9 itu, ya apa katanya? Ayat 8 ya. Sebab rancanganmu, nah kalau saya bilang seperti tadi ya, rancangan pertobatan kita ya. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Sudah baca Alkitab kita memang tiap hari ya, Mang Inang, ya. Sudah baca Alkitab. Sudah melayani, sudah mengunjungi orang sakit, janda dan yatim piatu, sudah memberitakan Injil. Tapi kita juga harus hati-hati lagi nih, jangan sampai tergelincir. Karena apa? Tuhan bilang jalan pertobatan kita ya bukanlah jalan pertobatan seperti yang Tuhan pikirkan. Jadi itulah kita harus terus hati-hati, harus turut rencana Tuhan seperti tema kita minggu lalu. Ya harus sesuai dengan rencana Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan beberapa kali kita dalam minggu-minggu ini selalu diingatkan dalam hal itu. Nah, jadi itulah dasar pertobatannya, dan sekarang adalah tugas kita, Mang Inang, ya keluar. Jadi kalau saya hari ini memang berperkara dengan Tuhan sama seperti tukang kebun ara ini nih. Tukang kebun ara yang di Lukas 13 ya. 1 tahun lagi Tuhan. 1 tahun lagi. Jadi kalau Amang ingat Amang Pendeta mungkin ya, Lukas 13 ayat 8 itu ayat harian ulang tahun HKBP ke 159. Saya dimenangkan betul ayat harian ini. Jadi saya sangat ingat, sangat kena ke saya, Amang. Waktu itu kita tahun pekabaran Injil. Jadi saya bilang, kenapa Tuhan taruh ayat ini pada waktu
HKBP menjalankan tahun pekabaran Injil, ya kalau saya bilang sih kita harus koreksi. Jangan-jangan memang HKBP belum melakukan pekabaran Injil selama ini. Sudah 159 tahun saat itu, tapi ternyata pekabaran Injilnya jangan-jangan masih gitu-gitu aja. Belum banyak memenangkan jiwa, gitu ya. Jadi, saya ingat betul ini, dia bilang, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, ya. Biarkanlah HKBP tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi hari ini pun ketepatan kami udah 60 tahun lebih punya bergereja, marhuria, tapi belum punya gereja, belum punya gedung gereja seperti Amang Inang punya gitu ya. Nah tadi saya menjenguk uluan kami, ketepatan uluan kami lagi sakit. Ya saya semangati Amang itu. Amang, kita hari ini harus sama-sama bertobat. Jangan kita pikir kita udah bertobat padahal belum. Tapi hari ini kita mau sama-sama bertobat dan berperkara sama Tuhan. Kalau betul kita bertobat, kita terus rajin mengabarkan Injil, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, nggak pakai lama, Tuhan akan buka jalan. Adalah ketepatan kami kan di Menteng Lama, Mang ya. Menteng Lama, jadi Menteng Lama ini ya termasuk daerah yang tanahnya aja udah mahal sendiri gitu per meter perseginya. Jadi kalau dari logika, kalau kami mau rancang, ya jauh lah. Makanya pas banget saya pikir Yesaya 55 ini menguatkan kami. Jadi kami mau berperkara dengan Tuhan. Ya, dan saya pikir memang kita harus, saya pelajarin lagi yang menginangnya, dari tiap turpuk Jamita itu ternyata kita diajak juga berperkara dengan Tuhan, marsiranggut dengan Tuhan. Ya. Iya, jadi kita mau rancangan kita itu Tuhan ACC, ya kan? Yesaya 55. Memang Tuhan bilang, tapi kita mau berperkara dengan Tuhan. Rancangan kita inilah yang di ACC Tuhan, bahwa kami mau ketemu nanti satu lahan di kawasan Menteng Lama, Jakarta Pusat. Ada jalan Tuhan buka dan akhirnya gereja kami bisa berdiri, bisa ada, dan disitulah kami beribadah, nggak menumpang-numpang lagi, karena kami selama ini menumpang-numpang dulu di rumah jemaat kayak parlape-lapean. Nah, sekarang kami menyewa di gedung LPMI, Jakarta Pusat di lantai 4. Disitulah kami menyewa-nyewa. Nah, disitulah saya kemudian sekarang ke kesehatan, Amang. Kalau saya tadi sudah bilang, Amang, kita kesehatan berdua sekarang. Tapi nggak cukup kita berdua kesehatan. Harus ada dengan Amang Sintua yang lain. Nah, harus sama-sama bertobat. Harus dan berangkat dari dasar pertobatan yang benar. Nah, kemudian ruas kita juga. Ruas kita itu harus baca Alkitab tiap hari. Harus mau melayani, rindu melayani, harus mau berdiakonia, harus mau mengabarkan Injil, begitu ya. Nah, jadi itu yang saya bilang kesehatan. Saya sekarang masih berdua nih kesehatan, tapi kita mau kesehatan dengan sintua-sintua yang lain, nanti dengan jemaat-jemaat juga kita berkesehatan. Kalau itu sudah benar, pertobatan kita sudah pas, saya percaya. Tuhan akan berikan buah untuk pertobatan kami. Pohon ara yang sudah bertahun-tahun, bukan hanya 3 tahun lagi ya, tapi sudah berpuluh tahun tidak berbuah, itu akan Tuhan tumbuhkan, akan Tuhan mekarkan buahnya, dan bisa memenangkan jiwa-jiwa HKBP secara umum ya, secara umum semuanya harus, ya saya bilang bukan hanya gereja HKBP kami, tapi semua HKBP harus tadi yang Amang bilang introspeksi ya, tadi siapa yang bilang begitu, jangan-jangan kita belum berangkat dari pertobatan yang benar. Nah, jadi itu saja mungkin Amang yang mau saya sampaikan. Oh, satu lagi, sekarang juga kita bukan hanya di dunia ini, di dunia yang sedang kita tempatin ini, Amang, tapi dunia maya juga, dunia maya.
kayak kemarin misalnya ada vonis lepas dari hakim untuk anggota kepolisian yang menembak dalam kasus penembakan aktivis FPI. Apa yang terjadi? Wah, nggak sedikit emangnya, banyak banget orang yang justru tidak berempati tadi yang Amang bilang. Kalau saya bilang kenapa sih nggak diam aja, ya? Kenapa sih nggak diam aja? Jadi bagi mereka, jadi mereka bebas, bersenang-senang, merdeka dengan keputusan hakim seperti itu. Karena bagi mereka ya itu sudah tepat, sudah benar, dan kalau masih ada, artinya gini, kalau masih ada eksekusi-eksekusi yang lain, silakan teroris-teroris. Ini kita bicara aktivis saja dulu. Tapi kalau ada teroris-teroris yang lain, harusnya kita gini loh. Kita harus sedih banget kalau masih ada penggerebekan atau penembakan terhadap dan korban meninggal dari teroris. Gereja harus sedih. Kenapa bisa masih ada orang di luar sana yang berpikir untuk membunuh, meneror? Itu gereja sudah harus naik tingkat lagi, naik level lagi. Harusnya gereja harus menemukan solusi supaya jangan ada lagi orang di luar sana yang punya pikiran untuk menyakiti, untuk membunuh, untuk meneror orang lain. Nah, itu saja mungkin yang boleh saya sampaikan, Amang, dari apa yang saya tangkap dari evangelium dan epistel kita hari ini. Maulat ya, Mang? Oke, baik. Sebelum ke Amang Jarudin, ada sedikit mungkin, tapi tidak harus sekarang kita diskusikan dari apa yang dikatakan Amang Sintua Marbun tentang berperkara dengan Tuhan dalam rangka untuk membangun gedung gereja di Menteng Lama yang Lai katakan itu ya. Nah, tetapi dari sudut yang lain barangkali apakah memang itu sebagai target yang sesuai atau yang menyenangkan hati Tuhan, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan jemaat dalam arti internal ya. Nah, tetapi nanti kita diskusikanlah kalau ada kesempatan. Artinya supaya kita juga jangan kita terpaku kepada bentuk-bentuk yang bersifat domestik atau kebutuhan kita internal, sementara barangkali Tuhan menyuruh kita ya mungkin nggak perlu gedung gereja, kita masuk aja seperti garam itu ke tengah-tengah masyarakat begitu ya. Tapi itu mungkin aspek apa yang lain, sudut pandang yang lain ya. Nanti kita bisa diskusikan lain waktu. Ya, terima kasih. Silahkan Amang Jarudin. Oke, mau lihat, terima kasih. Ya. Jadi ini sedikit nimbrung ya. Memang Nats ini, wah, bagi saya ini sangat termasuk hal yang sangat keras dan bisa boleh saya kata ya secara pribadi saya pikir itu mengerikan. Ngeri sebenarnya untuk saya. Ya, oke. Ya, pertama-tama kita lihat dari cerita di Lukas ini dari 1 sampai 5 ya. Masalah orang Galilea dan juga yang yang tertimpa di Siloam. Jadi memang kita akan tahu sebetulnya ya, di Yesus itu kita katakan sebagai suatu reformator ya. Seorang reformator yang sangat luar biasa, yang mampu menjungkir balikan segala budaya yang terjadi di kalangan Yahudi. Nah, sama dengan Musa juga ya, dan di kalangan Yahudi sangat terkenal, kalau misalnya dapat musibah dan lain sebagainya, itu pasti akan mereka katakan itu karena dosanya. Itu banyak. Ya. Wah, itu karena dosanya itu. Dia sih berdosa sih katanya. Jadi nggak jauh-jauh juga ini sebetulnya dengan halak batak juga ya. Si tujang narubung. Ya, mulurunga salah itu jak pengusai kan, mulurunga rubung itu jak peng. Nah itu. Nah, jadi di orang ini pun seperti itu. Nah, Yesus mengerti. Yesus sangat mengerti. Ya, orang dia sang firman itu sendiri ya. Audiensnya dia itu kan adalah orang Israel. Dan pada waktu zaman Yesus juga di kondisi Lukas ini kan audiensnya juga orang Israel itu juga.
Ya. Jadi mereka, ya, Yesus sudah bisa menangkap kalau terjadi sesuatu seperti itu pasti mendapatkan di sana, Dwi. Nah, itu yang mau dikonfirmasikan kepada Yesus. Ya. Dan Yesus memutarbalikkan itu, bukan seperti itu, gitu. Ya. Yang kalau tadi seperti ada pernah yang mengatakan itu karena di Yahudi ini, orang Yahudi ini akarnya pun dari dalam kandungan pun sudah berdosa, kan begitu mereka. Ya. Itu yang juga dikikis sama Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Saya kira kayaknya pernah kita singgung di sini deh itu ya. Seperti anaknya Yehuda dengan Tamar ya. Nah, itu cikal bakal yang orang Yahudi mengatakan di budaya mereka dari kandungan pun bisa berdosa. Mengapa dikatakan seperti itu? Waktu mau lahir, maaf kata untuk inang semua dan ibu di sini sudah mau lahir, anak pertama kalau nggak salah Peres atau bukan siapa itu ya saya lupa, itu kan udah keluar tangannya. Begitu tangannya keluar oleh si Baso, zaman dulu itu udah diikat dengan benang kermisi bahwa inilah siakangan kan gitu. Yeah. Tapi yang lahir kan adiknya, yang duluan. Nah itu jadi bagaimana ceritanya, bagaimana kekuatan itu memutarbalikkan seperti itu, itulah salah satu yang dipikirkan pikiran orang Yahudi. Yang kedua juga waktu Yakub dengan Esau, makanya Yakub itu disebut namanya Tumi. Waktu kakaknya, abangnya Esau itu, menurut mereka mau lahir, dia tahan itu supaya jangan keluar itu si Esau. Dia pegang tumitnya. Nah, itu pemahaman adat Yahudi. Dan ini audiens Yesus itu kan orang Yahudi itu juga. Yeah. Nah, seperti Amang Rami tadi mengatakan itu masalah orang buta itu kan. Nah, itu cikal bakalnya orang murid itu bertanya dosa siapa? Karena mereka ada perasaan itu seperti itu. Ada dosa dari kandungan aja sudah berdosa. Itu Yesus putar balikan seperti itu. Makanya dia bilang siapapun yang berdosa harus ditebang. Nah, ini yang mengerikan kalau kita lihat dengan cerita-cerita tadi di ayat 5 ya, dia bilang tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Caranya bagaimana? Ya. Bisa dipotong, bisa dibunuh, bisa diapa segala macam lah. Nah, itu bisa. Tetapi yang pasti ya Yesus akan bisa mentolerir itu dengan pertobatan. Ya. Nah, masalah pertobatan sekarang. Ya. Jadi yang perlu kita katakan seperti itu bukan karena oleh siapa dan siapa. Jadi ada yang menulis dari hamba Tuhan juga. Saya baca seperti ini dia tulis. Keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam usahanya, dalam hidupnya, bukanlah sebagai petunjuk mengenai keadaan tingkat rohani seseorang. Nah, itu tulisannya itu. Jadi keberhasilan, apakah dia kaya, seperti yang kita bilang tadi malam, apakah dokter, segala macam, ya, dan kegagalan pun yang dialami seseorang itu bukan merupakan suatu ukuran ya untuk tingkat keimanan dari seseorang. Nah, ini salah satu mungkin cocok juga yang dalam perkataan Yesus itu menyadarkan kita bahwa mereka ya kita ini sama dengan mereka. Kalau kita tidak bertobat kita akan dibakar, begitulah istilahnya ya. Nah, tapi yang saya sangat menarik juga ya masalah bertobat ya, kita kadang-kadang sering masalah bertobat ini kita bicarakan sometime ya kita juga sedikit salah mengerti juga ya. Saya juga tidak terlalu paham banget bertobat ini apa sih sebetulnya kayak gitu ya. Seperti yang tadi dikatakan bertobat ya, misalnya berhenti ya tadinya penjudi berhenti penjudi, yang tadinya mungkin ya pezina berhenti pezina, ya mungkin dia dan lain sebagainya berhenti. Kalau dia berhenti di situ menurut saya itu namanya cuti, bukan tobat. Dia cuti dengan apa yang dilakukan dari kejahatan-kejahatannya itu. Dia hanya cuti. Kalau datang lagi nanti ini si mantan sohib kita ini, si iblis ini, dia pasti akan melakukan itu juga. Jadi bertobat yang saya pikir di sini adalah yang dikatakan itu kita memang turn around. Ya, jadi kita memang berbalik
meninggalkan segala kejahatan kita Ya. dan berjalan di dalam kebenaran menuju keselamatan. Ya. Itulah bertobat. Jadi tidak berhenti, kalau berhenti Ya. pensiun. Ya. Ya cuma pensiun aja dulu sementara begitu ya. Nah, itu masalah pertobatan ini. Nah, yang saya sangat menarik ya, yang tadi saya mengatakan itu. Ya, perumpamaan masalah pohon ara ini. Ya memang banyak, orang-orang itu banyak. Ya kita lah yang dikatakan itu sebagai pekerja kebun-kebun itu. Ya. Nah, tetapi di dalam kebun itu sebenarnya ada anggur dan ternyata di situ numbuh ara, pohon ara itu. Nah, pohon ara ini diharapkan juga akan memberikan hasil. Kalau anggur udah jelas memberikan hasil dan anggur ini kita tahu seperti itu. Ya, artinya apa? Tidak terlalu mengambil lahan banyak tetapi menghasilkan yang sangat banyak. Tetapi ini setelah 3 kali, ya singkat cerita dikatakan dalam cerita ini 3 kali tuannya itu datang berturut-turut, 3 tahun berarti berturut-turut tidak menemukan buah ara itu. Jadi dianggap si tuan ini, wah ini parasit ini gitu loh. Ya parasit. Oh dia tumbuh megah, iya. Tumbuh besar, iya. Ya, mengambil tanah, iya banyak, betul, sangat. Nutrisi tadi ambil banyak dan banyak juga sebenarnya, ya jemaat-jemaat atau kita ini yang mengaku warga Kristen seperti itu banyak, ya banyak yang menyerap nutrisi orang lain tetapi tidak berbuat, karena itu diserap untuk dirinya sendiri. Nah itulah yang akan ditebang, tetapi para hamba-hamba Tuhan ini kan meminta waktu sama Tuhan itu. Berikan kami waktu lah. Nah, Yesus mengatakan, saya berikan waktu 1 tahun lagi. Kalau tidak nanti tebanglah. Berarti dalam arti kata di sini, secara jelas Yesus mengkonfirmasi kalau kita memang tidak bertobat. Ya memang kita sama juga nasibnya dengan yang disembelih oleh si Pilatus itu. Nggak jauh beda-beda lah. Sama artinya kalau kita kan pergi ke jalan tol, masuk neraka. Nah, inilah yang kadang-kadang kita membuat saya dalam arti kata gitu ya, benar enggak ini Tuhan gitu ya. Apakah kami sudah benar-benar seperti yang dikehendaki? Nah, kalau kita misalnya lihat Amang ya, saya kalau pengen sekali kita malam ini lihat buku ND nomor 68 Amang. Ya, kalau misalnya ada buku ND di situ boleh di masing-masing, apakah pakai HP. Masih buku ND 68 masih nomor tahun ayat 2 tolu. Diurut hodoho saki paida-ida ahu manangadong parbu ini nani ulam diahu. HP jujut tarhirim ho parbu idang uluro. Ra nauk tarimas di bata marnida pabayanaku. Ra naung didok pinabama hawon naso dihaku. Dang ulu marparbui tuahabe haseyai. Inilah sebagai renungan yang sangat mendalam sebenarnya bagi saya, mungkin bagi kita semua, karena biar bagaimanapun Tuhan itu yang bekerja melalui rohnya di dalam kita. Tetapi kita sendiri sebagai manusia, ya kadang-kadang sangat-sangat sering untuk mengeraskan hati. Dan apakah benar di sini yang seperti dikatakan ini, ya mulodang merperbuwe, dang ngaduk perbuwe, dang merperbuwe, naniulah ni todi di bagasa kita, tada manina kan. Jadi ini suatu renungan yang sangat bagi saya itu sangat perlu kita perhatikan lah, ya. Jadi apakah kita masih dalam kelompok ini sekarang dalam pertobatan kita atau tidak? Nah inilah yang sangat saya lihat. Yang sangat relevan dengan contoh pohon ara ini. Perbuekah kita apa tidak? Gitu. Kurang lebih begitu, Mang. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi memang topik kita ini kan bertobat dan berbuah. Itu tidak boleh bertobat tanpa berbuah. Nah, jadi wujud dari pertobatan itu adalah buah. Jadi kalau tidak berbuah, ya itu tidak menunjukkan pertobatan. Nah, jadi memang ini sangat di teguran Yesus ini supaya kita jangan merasa diri kita sudah bertobat tetapi tidak berbuat apa-apa, tidak ada buahnya begitu. Ya, terima kasih Amang.
Ya, masih ada lagi kah? Karena waktu kita memang tinggal setengah jam lagi untuk kita masuk dalam doa ini ya. Setengah jam lagi supaya kita tinggal setengah jam waktu kita untuk berdoa. Nah, masih ada? Sedikit Amang, yang Yesaya 55 itu, Ya. epistel hari ini, ya dalam sekali juga itu. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9 itu ya. Yang tadi kita baca bahwa dulu, kalau kita baca ini Amang, ini sangat banyak memotivasi kita untuk dalam hal pekerjaan, bisnis, ya, karir. Wah, ini proyek-proyek, proposal-proposal. Wah, ini dulu selalu akan jadi motivasi bagi setiap orang-orang memakai ayat ini. Tapi ternyata saya hari ini belajar bahwa kita harus selalu mengecek tentang ini, bawahnya ke pertobatan gitu. Pertobatan kita itu sudah seperti rancangan Tuhan belum? Ya, Betul. kita iya. Jadi kita harus betul-betul korek lagi Alkitab kita ini. Ya. Ini bukan soal pekerjaan, karir, segala macam, bisnis, bukan. Tapi ini tentang pertobatan. Tuhan punya standar pertobatan. Nah, Tuhan punya rancangan atau ibarat kata itu apa ya saya bilang ya, ketentuan ya, syarat dan ketentuan untuk mengecap kita manusia yang sudah bertobat. Nah, itu yang harus kita selalu gali terus dari firman Tuhan, dari diskusi-diskusi kita. Apalagi saya memang selama ini ya itu tadi Amang, pertobatan itu selalu saya hanya antara baca Alkitab dan melayani. Nah, hari ini saya ketemu dua lagi Amang, ya. Saya ketemu dua lagi, yaitu mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit, janda-janda dan yatim piatu, dan mengabarkan Injil. Saya nggak tahu nanti ke depan ini saya akan ketemu lagi mungkin yang ke-5, ke-6, ke-7, dan saya yakin ini bukan rancangan-rancangan yang ecek-ecek, bukan rancangan yang ecek-ecek. Tuhan nggak mau yang ecek-ecek buat kita gitu ya. Nah, Tuhan mau kita itu memang emas. Nah, jadi kita akan coba, Amang Inang nanti mungkin bisa bantu saya. Apalagi kira-kira menurut Amang Inang perbuatan baik itu. Karena di Efesus atau di mana gitu saya baca, ya kita harus berusaha untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik ini seperti tadi pagi kami diskusi misalnya dengan istri, ya bukan juga hanya mengunjungi panti asuhan. Tapi orang panti asuhan itu juga harus kita berdayakan, harus kita ajari juga, harus kita injili juga, supaya apa? Supaya mereka jangan terlena dengan keadaan mereka saat ini, gitu kan? Jadi sama juga kepada pengemis misalnya, pengemis, pengamen, gelandangan dan pengemis. Kita kasih 1.000-2.000 perak misalnya setiap mereka minta-minta ke kita. Ya, itu perbuatan baik, tapi bisa jadi itu perbuatan jahat. Bisa jadi itu perbuatan jahat. Kita pikir itu perbuatan baik, padahal itu perbuatan jahat. Jadi saya harus gali lagi terus, apalagi nih Tuhan, dasar pertobatan saya, dan saya mau berusaha untuk itulah. Jadi rancangan ini ternyata rancangan pertobatan, bukan rancangan sekedar bisnis, karir, dan pekerjaan. Makasih, Amang. Baik, oke. Ada lagi Amang Buru Gerhard? Halo, Amang Buru, ada mau disampaikan lagi resen Amang Buru? Ada. Sedikit lagi silakan. masalah pertobatan ini. Jadi ya dari tadi saya dengar apa yang dikatakan perbincangan. Yang jelas di sini Tuhan Yesus mengatakan harus bertobat sungguh-sungguh. Ya, bertobat sungguh-sungguh itu tadi kuncinya itu ya dihukum kasih itu. Ya. Terus yang kuncinya masalah jangan menghakimi. Ada beberapa hal seperti murtadin-murtada yang saya lihat dari mereka sehingga bisa terjadi sampai dihukum di apa. Terkadang kalaupun mereka bertobat harusnya ya bertobat. Tidak usahlah mengorek-ngorek bagaimana itu Al-Qur'an atau apa. Dia bertobat. Kalau sekian berat Quran atau apa. Kira-kira
orang ketika bagi yang urusan dia Allah itu begini. Di tempat-tempat teman hidup di dekat bilang apa? Seperti ada tadi apa? Ya, bagi kita orang percaya. Kalaupun kita tahu kan hidup, mengatakan apa? Nggak pernah bisa suci orang lain. Pahami Alkitab itu. Pikirnya kehendak Paulus ikuti dan itu yang kadang-kadang percaya pada prinsipnya. Kedua harus seperti kami, saya tidak harus berikan pekerjaan oleh Tuhan. Itu yang saya, kenapa harus Tuhan? Kadang-kadang saya sudah nggak pernah. Jadi kalaupun orang berbuat bilang Tuhan, itu kan ciptaan Tuhan kan. Berdoalah untuk musuh. Yesus sudah ditusuk, Tuhan Yesus bilang, jangan kita menghakimi. Kita sudah jelas ditampil. Kalau perlu, itu jangan menghakimi. Jangan kita berdoa buat orang yang menjahat. Itu aja yang saya perlu jelaskan. Hidup saya ini dari mulai saya lakukan. Pernah memelihara, pernah mereka saya kasih tinggal di sana. Karena memelihara itu, makanya saya bilang, bahkan jadi aliran kepercayaan, tapi bertobat. Bahkan padahal saya waktu sangat tak di jalan muncul apa semua karena lebih. Sekarang ini saya merasakan apapun pergumulan saya, lama kita berdoa sampai saya punya rancangan hidup berdoa kepada Tuhan. Jakarta belum ditentukan. Jadi hidup saya ini memang rancangan saya. Maksud saya bukan ini saya sudah diberi bertobat itu. Waktu saya ada orang menjahat, saya dengaleng-aleng begitu mau lagi hal-hal itu. Betul-betul membutuhkan pekerjaan. Dia karena pada Tuhan, saya berdoa. Itulah doa saya selalu. Tambahan saya, Amang Inang, tolong saya dimaafkan. Terima kasih. Saya pikir terima kasih untuk semua, tapi saya tadi tidak bisa tuh sinyal ke. Amang Sagala kenapa bisa ini? dengar, Amang? Udah lama nggak berbagi sama kita ini? Nggak ada. Baik, Amang. Baik, Amang. Oke. Ya, baiklah, Amang Inang. Apakah kita tadi sudah memberikan diskusi atau tidak, tetapi semua dari percakapan pribadi kerja dalam hidup kita ini boleh benar-benar mendarat dalam kehidupan kita yang berbuah dalam kehidupan, hindar dari hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan, dan penderitaan, bahkan kemalangan, tapi dalam yang pasti tidak ada yang sia-sia, dan kita kesulitan dan bahkan penderitaan hidup, karena pasti bersama dengan Tuhan Yesus dan kerinduan hati kita. Baik, Amang Inang, kita akan masuk, sudah tampilkan untuk pendoa dan urutan-urutan pokok Lince Pardede, pokok doa nomor. Yang kedua, Inang Linda Magdalena, pokok doa, pendoa, Amang Guru Gerhard, yang untuk pokok doa nomor 4, itu Liduane, pokok doa, demi kita, jiwa kita, roh kita. Doa ini sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Kita membawakan doa-doa kita, persembahan kita, syafaat Yesus Kristus. Kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan perkenankan kembali, kami boleh berbincang-bincang, bercakap, boleh menikmati firman kehidupan yang lalui perbincangan kami dengan topik bertobat dan berbuah dan belas kasihan-Mu. Kami juga boleh menjadi orang yang jalan dunia ini dan bahkan untuk berbuah di dalam Tuhan bagi kemuliaan Engkau. Jadikan kuasa yang hidup yang memerintah dalam diri kami. Kami juga saat ini mau mendatangkan yang kami hantarkan kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Karena itu Bapa berkenan kiranya untuk menerima permohonan doa kami ini. Bapa di sorga, terlebih dahulu kuduskanlah kami, hati pikiran kami, membawakan Bapa-Mu. Urapi mulut, lidah, hati, berkenan kiranya Engkau Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ini untuk menghantarkan doa dari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami dengan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu kepada kami ya Bapa. Di sini kami ya Tuhan, memohon belas kasih Tuhan terhadap doa-doa yang akan kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, bukan waktunya kami boleh menerima apa yang kami doakan Tuhan. Biarlah kami Tuhan semua permohonan-permohonan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasihlah Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, khususnya buat kami yang ada di Zoom meeting saat ini kami semua. Terima kasih berdoa Tuhan buat konflik internasional, peperangan yang terjadi antara Rusia yang mengadakan baik. Kami tidak tahu ya Tuhan, kalau ada Tuhan peperangan ini, ya Tuhan, khususnya Tuhan kami juga Tuhan terkena dampaknya Tuhan. Situasi yang terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina, kedua negara ini damai dengan cara-Mu yang ajaib ini. Segala kemustahilan dalam-Mu ya Tuhan, di dalam doa kami Tuhan, Engkau hadap terbatas itu terhadap ketidakmampuan kami Tuhan sebagai manusia yang terbatas.
Tuhan, Engkaulah yang bekerja Tuhan di negara berseteru saat ini. Tuhan, buka jalan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus pikirannya, sehingga perdamaian bisa terjadi ya Tuhan, di dalam nama anak kejaksanaan bagi orang-orang maupun pemimpin dunia yang membuka hatinya untuk boleh mengadakan perdamaian. Kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi, yang terkena dampak pun Tuhan, tolonglah mereka, kesulitan yang mereka hadapi akibat perang ini. Engkaulah Bapa yang membalut setiap mereka pada peperangan ini. Terima kasih Tuhan, hiburkan hati mereka sekalipun dalam situasi yang sulit ya Bapa. Buat Tuhan situasi negara kami, pandemi bulan baru Tuhan. Kami nggak dunia ini adalah seperti mau datang ke hadapan-Mu. Tetap Tuhan memohon kasih kemurahan Tuhan. Pandemi COVID-19 ini berubah menjadi endemi ya Tuhan. Sehingga kami untuk boleh memulai pekerjaan-pekerjaan dimanapun kami berada. Dan situasi pandemi di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tercurahlah ya Bapa buat di seluruh pelosok tanah air Bapa. Belas kasihan-Mu tercurah buat kami beserta dengan pemerintahan kami. Tuhanlah yang menolong, yang berkuasa itu. Engkau kembangkan, Engkau tumpangkan buat bangsa dan negara Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ada di tangan-Mu di dalam situasi COVID-19 ini. Dirawat ya Bapa. Belas kasihan-Mu juga terjadi ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan tetap sukacita, tetap datang ke hadapan padamu saja. Kuat kuasa daripada Roh Kudus dan darah-Mu yang kudus Tuhan mengalir di setiap tubuh daripada damang dainang, dan juga tolonglah Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami pun masih agak melandai, kendorlah Tuhan, kami punya kepatuhan terhadap ini untuk senantiasa menjalankan ketaatan, patuh kepada apa yang sudah diberikan pemerintah Melanti, sudah melandai situasi COVID di negara kami, bahkan di dunia ini Tuhan. Pada Tuhan, terima kasih Tuhan, ingatkan kami Bapa dimanapun kami tidak Tuhan menjadi longgar. Kalaupun nanti sudah melandai situasi COVID, belas kasih tangan-Mu yang berkuasa itulah Tuhan. Tolonglah kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, akan semakin melandai, dan bahkan Tuhan gak ada yang mustahil di hadapan Bapa. Waktunya Tuhan 10 tahun yang lalu Tuhan di bumi ini. Kami serahkan Tuhan negara kami dalam situasi COVID ini ke dalam tangan kasih kemurahan. Orang-orang percaya yang dulu percaya kepada Tuhan, sekarang Tuhan sudah murtad meninggalkan Tuhan oleh karena apapun itu goyang, bahkan meninggalkan Tuhan. Siapapun yang terkena imbasnya Tuhan murtad. Waktunya Tuhan mereka boleh berbalik kepadamu Yesus, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang hanya satu-satunya nyata yang sudah diterimanya itu. Teruslah Tuhan tetap dipegang, tetaplah iman kami yang memampukan kami untuk boleh bertahan dalam situasi yang ya Tuhan, apapun itu bentuknya ya Bapak. Kami segera bertobat, berbalik kepada Yesus, mengaku. Demikian, apakah sudah pisah sekarang Tuhan pasangan hidup yang Engkau sudah persatukan di rumah-Mu ya Bapa Tuhan. Kalau sudah pisah rumah Bapa, tetap ingatkan mereka ya Tuhan, bahwa perkawinan yang sudah mereka kematian ya Tuhan. Kami serahkan pasangan-pasangan kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, hanya dalam untuk membentengi rumah tangga yang bermasalah ini. Dan anak asuhan daripada orang tua mereka yang bercerai maupun yang sedang dalam proses perceraian Bapa, Engkau tutup. Ingatkan mereka untuk datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan, untuk boleh orang tua mereka bisa bersatu kembali karena pertolongan Tuhan. Kami Tuhan. Demikian juga ya Bapak, buat proses kasasi BP yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan Tuhan. Tuhan, pergumulan kami juga Tuhan, ini tidak jemu minoritas ini Tuhan, sulit untuk mendapatkan Tuhan keadilan, khususnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang menangani perkara ini, gerakkan hati mereka untuk boleh Tuhan melalui Mahkamah Agung yang ada di Tangerang selama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kasih dan belas kasihan-Mu yang ada di Ciputat HKBP khususnya Bapak bisa memperoleh rumah, diserahkan proses Mahkamah Agung untuk HKBP Ciputat hanya ke dalam waktunya Tuhan. Nanti juga mereka boleh menikmati kasih karunia daripada Tuhan yang di Ciputat ini Bapak, dengan aman, nyaman, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga Bapak, kalau kami tadi dengar Amang Situ Marbun pun Tuhan, ruas gereja mereka juga namanya Bapak, kami serahkan juga Tuhan prosesnya ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu itu, mendapatkan tempat belum mendapat Tuhan, tetaplah dalam memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka sedang nanti yang berada di Indonesia yang menghadapi diskriminasi khusus. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, tetaplah Tuhan mereka senantiasa sekalipun mendapatkan tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok mayoritas Bapa, tolong tetaplah Roh Kudus-Mu, Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, gereja-gereja jamu, tidak hanya HKBP Tuhan, Tuhanlah yang menolongnya Bapa. Berikan Tuhan mereka menikmati peribadatan yang betul-betul untuk memuliakan, memuji nama-Mu saja. Kan doa kami kehadap Tuhan, lindungilah kami ya Bapa, intoleran, mengancam keutuhan negara Republik ini. Pimpinan Bapak Jokowi beserta dengan para kabinet, pikirkanlah Bapa, niat inginkan tangan kasih kemurahan Tuhan, semua dalam genggaman tangan Tuhan. Jalan kepada TNI Polri untuk boleh mencegah daripada radikalisme, terorisme, semua rasistus. Engkau pakai daripada TNI Polri di negara semua yang namanya tadi Tuhan, intoleran, terorisme, semua dalam kendali-Mu ya Bapa. Terima kasih.
pemerintahan kami ke dalam tangan kasih kemurahan. Pada tahun-tahun mendatang, Tuhan, ada Tuhan huru-hara yang terjadi di negara kami ini oleh yang lain-lainnya Tuhan. Kami serahkan prosesnya Tuhan mulai tahun 2024, pemimpin nasionalis Tuhan yang bisa mengayomi seluruh di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kekacauan Tuhanlah yang menolong semua, akan mengambil bagian dalam persiapan pemilihan presiden. Sejahtera-Mu dalam hati mereka ya Tuhan. Kalau menurut manusia tidak mungkin, tapi ini kami masih tetap menginginkan sosok Bapak Presiden. Misalkan Tuhan, apa yang sudah diperbuat Bapak kami ini untuk kepentingan proses pemilihannya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini kami sudah melakukan Tuhan sharing firman, terima kasih. Itu Amang Pendeta Bernard Siagian beserta dengan tetap kami serahkan Tuhan, Amang Bernard, Tuhanlah yang menolong senantiasa Siagian dan anggotanya yang ada di renungan harian, ikutlah minuman Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah ya Bapak lewat pelampul Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan suara-Mu yang menguat, boleh Tuhan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarganya dan juga timnya, dan juga kami semua Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, keluarga besar kami yang berkuasa, yang berdaulat hanya di dalam nama. Terima kasih Tuhan, dan juga tidak lupa untuk Bapak Jokohan, hikmat maripat yang daripada Tuhan menyertai kami rakyat Indonesia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa kami Bapa di hadirat-Mu, kami bersyukur berterima kasih saat ini buat kami bersekutu Bapa. Bapa dalam kami pakai saat ini Bapa, dimanapun kami berada, bahkan pokok-pokok doa, bahkan itu mampu menjadi berkat dan memberkati Amang Sintua Johansen Poltak Siahaan yang saat ini berada di Pontianak dan berdia Bapa untuk setiap kebaikan kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi Amang dalam menjalani proses pemulihan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu tetap purna yang daripada Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu Bapa, tangan-Mu yang kudus, yang senang usaha yang dilakukan, obat yang dikonsumsi, makanan, minuman, kiranya tidak jemu-jemunya Bapa, untuk tetap mampu melayani di gereja di saat-saat menantikan kesembuhan pemulihan yang Tuhan akan beri ada bersama kami. Kiranya itu semua tidak, dan semakin mengetahui rancangan yang sudah adalah rancangan yang penuh damai sentian, kesembuhan yang dinantikan. Biarlah Tuhan untuk tetap mampu memahami bahwa itu semua dijalani dengan dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak kekasih mereka Pak Ganda. Nah, tetapi kami terus memohon kehadirat-Mu Bapa untuk pekerjaan yang Engkau urapi, Engkau mampukan dia untuk mempersiapkan dirinya suatu pekerjaan yang kelak itu dapat membawa sukacita bagi keluarga, hormat, kemuliaan bagi nama. Rindukannya Bapa, kami menyerahkannya, kami berseru kepadamu, Engkaulah Tuhan yang terus Tuhan, Engkau Allah yang mempunyai Engkau bagi dilakukan sehingga apa-apa tidak ada sangat bersama dengan Tuhan, masa depan keluarga dan juga kerinduan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sebagai pendamping Amang Yesus, berikan hikmat dan kemampuan. Mungkin asa kiranya Tuhan hiburkan Bapak, hikmat dan kemampuan. Tetap kokohkan Ibu, mengarahkan anak-anak bahkan menjadi tiang doa di tengah gumulan pergulatan kehidupan, tetap mampu dilalui dengan semangat bersama berjuang Bapak. Cita-cita pengharapan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sintua kami ini mungkin tidak paham, tidak mengerti apa maksud Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Tetapi kami dalam situasi ini, dalam kesulitan yang dihadapi apapun yang terjadi, kami percayakan kehidupan. Dan kami percaya tangan Tuhan, waktu Tuhan ini. Bapak, kami mohon Engkau terbaik, serta menjawab melihat keluarga ini bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Kami naikkan hanya melalui anak Yesus Kristus. Pujian syukur kami panjatkan Yesus Kristus. Bapa, bersama-sama di Siahaan, di Medan, kami mengulang dan ucapan syukur daripada keluarga Ibu Bapak Inang Ebi Mike Siahaan menyerahkan Ilahi yang sampai saat ini belum mendapatkan jodoh untuk berkeluarga. Inang Mike Ebi Siahaan kasih Tuhan untuk memberikan jodoh bagi anak Esra Juli Borusilalahi yang tahun ini telah berumur Sigma BSD. Kami percaya Bapa di surga akan memberkati Evi Mike Siahaan bagi anak mereka Esra Juli Borusilalahi. Karena kami hanya mengandalkan Inang Evi Mike Siahaan mengucap syukur kepada Bapa di surga atas pemberkatan pernikahan putra
S. Rilona Sidalai, Sarjana Teknik, MBA, Kejora MSc, spesialis anak di Gereja GPSI Alpha Omega, Samarinda, Maret 2022. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, keluarga dan mengucap syukur Tuhan. Inilah yang dapat mereka lakukan, mengucap syukur kepadamu Bapak. Bapak di dalam surga, yang Evi, Mike Siahaan juga berdoa untuk Bapak di surga atas rencana mengain marga Borussia di rumah hula-hula mereka situa poltak doakan kepada Bapak di surga agar apa di dalam rencana mereka terlaksana setulus mereka bisa berlangsung dengan baik dan Tuhan berkati. Siahaan berdoa untuk mama mereka, usianya sudah 82 tahun, supaya bertambah sehat dan dijauhkan dari sakit. Percaya juga hidup ini akan memberikan hal-hal yang terbaik bagi inang kami Oppu Paganda Bursi Maju. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat bagi inang ini untuk memimpin anak-anak dan cucu-cucunya di dalam kehidupan mereka. Untuk kami juga berdoa anak supaya dapat pekerjaan yang lain dan bisa menabung untuk kontrak rumah. Sudah yatim piatu 2 bersaudara supaya mereka dan dijaga oleh Roh Kudus. Inilah harapan dari kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami bersama-sama boleh bersekutu lewat Zoom meeting ini Tuhan. Kami membawa doa sesama kami Bapa untuk kami saling menopang satu sama lain. Karena kami ini adalah penuh dengan damai sejahtera. Kami sungguh merasakan kasih-Mu mengalir pada saat ini Bapa. Engkau ada bersama kami pada saat ini dan mendengarkan doa ini. Pada saat ini pun Tuhan kami naikkan doa untuk saudara Borussia Gian yang ada di Jayapura. Tuhan Engkau mengenal Amang Gerhard ini. Dia juga hamba-Mu Tuhan yang turut aktif di doa syafaat ini Tuhan. Tuhan ada kerinduan, ada begitu lama Tuhan. Bersama-sama kami satu hati, satu pikiran Bapa, sujud menyembah-Mu dan memohon pertolongan-Mu, memohon caur tangan-Mu, memohon perkenanan-Mu. Dan inang Borussia Gian ini yang sudah begitu lama Tuhan untuk mereka ingin menjual rumah yang ada di Pasifik Indah yang ada di Jayapura. Dan dengan rindu untuk mereka boleh yang lain yaitu pindah ke Cilengsi yang ada di Kabupaten Bogor. Supaya mereka rinduan ini sudah lama kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan rencana ini sudah lama kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Semuanya kehendak-Mu. Kami akan nanti dengan sabar karena Engkaulah harapan kami. Kami tidak akan putus-putusnya doa ini bersama-sama. Bahkan di dalam doa pribadi kami masing-masing di rumah. Terus kami menaikkan doa ini Bapa. Tuhan berkenanlah Engkau Bapa di rumah itu. Seberapa pun harga yang Engkau rencanakan Tuhan. Dengan hasil rumah itu juga mereka berkenan untuk oleh melanjutkan rencananya pindah ke Cilengsi Bogor. Tuhan izin bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Oleh sebab itu, kuatkan seluruh keluarga untuk supaya mereka tetap Tuhan waktu yang terindah Engkau dalam kehidupan kami sih-Mu. Kadangkala seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ini juga Tuhan, kami bermohon Gala Putra Simanjuntak untuk kepindahannya. Mohon Engkau tidak membuat suatu tindakan yang baru, yaitu sebab pindahan tugas ke Paniai. Dan biarlah Tuhan membahas sesuatu yang indah. Dengan pindah ke Paniai mendapat Tuhan tiasa memberkati cucu Juntak. Hantarkanlah dia Tuhan ke tempat dan bukan dengan apa yang diinginkan hatinya sebelumnya. Menguasai hati dan pikiran daripada cucu Amang ini supaya dapat bersyukur, dapat adalah rencana yang indah, rencana damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapa, biarlah berkat-Mu turun atas tugas yang baru. Dia dapat mengadaptasi kehidupannya sehingga apapun yang dilakukannya dalam tugas pekerjaan Tuhan, Engkau juga berkati Amang Gerhard Butar-Butar dengan inang Borussia Gian atas campur tangan Tuhan, atas pertolongan Tuhan kepada kehidupan mereka, dan teguhkan iman percaya mereka, jauhkan asa
karena kami percaya, iman percaya daripada Amang Gerhard Luther dinaikkan akan semakin bertambah-tambah kuat, sehingga Tuhan apapun saya sujud menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu. Saat ini pun Tuhan kami berdoa untuk saudara kami di mana anaknya bernama Afrianti Sitorus yang saat ini sudah berada di panti rehabilitasi yang ada di Pematang Siang. Di panti rehabilitasi itu yang dapat memberikan kepada Afrianti Sitorus. Dan biarlah Tuhan Engkau juga tolong untuk imannya di panti rehabilitasi itu ada perubahannya akan mengalir, dan biarlah Tuhan Engkau sinari dia dengan kuasa yang selama ini membelenggu dia, yang selalu dia menyatakan diri sebagai laki-laki tetapi sebagai wanita. Tuhan, apa kau mengetahuinya? Oleh sebab itu Tuhan, Risma Sinda ini ke dalam tangan pengasihan, mengalih semuanya, berarti seluruhnya obat-obat atau lakukan, dan makanan minuman semuanya menjadi berkat, pulihkan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah seluruh keluarga untuk tetap mereka dan berpengharapan selalu semuanya akan menjadi pulih dan semuanya akan menjadi sih atas proses berikan kepada keluarga ini. Terima kasih Bapa di sorga, laskan hanya di dalam yang hidup. Kami di mana kami Tuhan hadirlah pokok-pokok Bapa yang baik, yang kami percaya kuasa-Mu mengalir terus di dalam kehidupan setiap orang-orang juga Tuhan. Kami mau menopang keluarga dari Desi, Andayani, Roma, itu asihan di Medan. Tuhan Yesus, pergumulan yang terjadi di dalam rumah tangga, tolonglah Bapa, keluarga-Mu satu pergumulan permasalahan. Biarlah dia boleh mendapat suatu keluarga ini Tuhan Yesus, rindu Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang ini Tuhan, tapi rindu Tuhan mereka boleh memohon Yesus ketika keluarga suami istri datang seir berkat-berkat Tuhan, kesehatian mencari wajah Tuhan. Juga Tuhan suaminya Hendra Banjarnahor Tuhan Yesus sebagai imam di tengah-tengah keluarga Tuhan. Tolong Bapa di surga, biarlah dia menjadi untuk membangun mezbah di dalam keluarga mereka. Ketika mereka tunan, biarlah mereka Tuhan terlebih dahulu, karena Tuhanlah yang menentukan. Tuhan tolong juga Tuhan, Kau jauhkan dari roh-roh keluarga ini Tuhan. Kami sepakat di dalam nama Tuhan, kami tolak, kami hancurkan Tuhan roh penghalang anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dan kami serah. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima Tuhan untuk tompul Tuhan, yaitu itu Bapa sudah berulang kali, bahkan berbulan-bulan ini Tuhan kami serahkan itu ya Tuhan, pemulihan demi pemulihan Engkau. Biarlah Tuhan menjamah, melawat, mengharapkan kesembuhan yang sempurna. Tapi kami rindu Tuhan Yesus, biarlah di dalam hidup mereka boleh mendapat pemulihan yang sungguh di dalam Engkau. Karena Engkau berkarya bagi keluarga. Percaya Tuhan Yesus, itu Filipi, kesembuhan demi kesembuhan sakit atau di dalam nama Tuhan kami ini Tuhan. Terima Tuhan, keluarga ini Tuhan sungguh mencari wajah sehingga ia mengalami di dalam keluarganya, di dalam hidup bersaksi akan campur tangan Tuhan di mengalir di dalam hidupnya dan di dalam kaya Tuhan punya harga lewat pergumulan ini Bapa. Biarlah itu di dalam hidupnya, hatinya Tuhan, biarlah itu Filip ini menjadi satu kesembuhan yang ajaib. Terima kasih bahwa kesembuhan di dalam hidupnya, biarlah dia terus menadah kepada Engkau, berseru kepada Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur tangan Tuhan yang ajaib. Bapak yang baik, Krisang, di Lubuk Sikaping Pasaman, bahan di dalam penyakit perdarahan yang sudah hampir 2 bulan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Mari Tuhan lawatlah, Engkau jamah dia Tuhan, Engkau basuh dia Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Juga kandungannya Tuhan, bayi yang di dalam kandungannya boleh Tuhan pelihara. Kami memohon kepada Bapa yang baik, biarlah Kau lawat dia malam ini, hari lepas hari boleh merasa lega karena kehadiran Tuhan yang hadir di dalam hidupnya. Ajari dan ingatkan, mengandalkan pengharapan yang penuh kepada Engkau Bapa. Karena kalau satu-satunya penyembuh yang ajaib, Engkau berkati dia Tuhan di pembaringannya. Juga dia Tuhan boleh bersuka cita di dalam pembaringannya. Biar dia Tuhan dalam pembaringan. Tuhan Yesus juga berkati Tuhan suami Selviani Tuhan, yaitu biarlah juga suaminya Tuhan mereka satu hati datang kepada Tuhan,
mereka duduk mencari wajah Kau dalam hidupnya. Berikan mereka Tuhan roh kesabaran, roh takut akan keluarga ini Tuhan. Sehingga apa yang mereka rindukan Tuhan, kesesakan Tuhan, biarlah mereka duduk diam, mencari Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya Tuhan. Tuhan di dalam istrinya Seltiani Girsang Tuhan. Terima kasih kami serahkan sepenuhnya ke tangan Bapa yang baik. Kehadiran-Mu juga Tuhan, merasakan sukacita mereka Tuhan, sehingga mereka bertempik suara ketika kehadiran-Mu di dalam. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, di mana Bapak Pendeta Bernard Siagian Tuhan, yang boleh jadi Zoom kami Tuhan. Bernard Siagian ke tangan Tuhan dengan Kau pilih, menjadi pembawa kabar. Kau berkati hamba-Mu, terus dalam penuntunan-Mu. Kami bersama-sama menyerahkan pengurapan-Mu buat hamba-Mu ini Bapak, biarlah turun dan tercurah, sehingga nyatalah firman-Mu dari Mazmur 91 ayat 16 buat hamba-Mu. Nyata Tuhan, kami sangat diberkati lewat hamba-Mu ini. Biarlah kesukaan untuk semua orang, setiap benih firman yang ditabur. Bapak yang baik, kami serahkan Ibu kekasih, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati kerinduan-kerinduan mereka ke depan Tuhan, bahkan juga pokok-pokok doa yang mereka serahkan ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya buat keluarga ini. Engkau berikan kesehatan yang ajaib, yang luar biasa di tangan Tuhan. Dia Tuhan banyak untuk membuat kebenaran firman Tuhan, men-sharingkan kepada kami. Tapi kami tahu, kami pasti kuat. Amang Bernard Siagian Tuhan kuat di tangan Tuhan. Mari Tuhan, kami yakin dan percaya, Engkau tambah-tambah Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anaknya dimanapun berada. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh membawakan doa-doa syafaat yang sudah kami sampaikan, kiranya berkenan di hadapan-Mu di persembahan yang harum. Malam hari ini pun biarlah menjadi malam yang penuh damai sejahtera, penuh berkat, agar kami boleh beristirahat di dalam kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terimalah syukur dan doa kami ini. Dengar pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau Shalom. Terima kasih Amang Inang. Luar biasa malam ini. Kita Rosalia baru masuk ya. Iya, bagaimana kabar Inang Rosalia? Saya juga melihat tadi. Bagaimana kabarnya Inang? Oh, di rumah sakit. Di rumah sakit. Aduh, iya. Oh, iya. Tuhan menjaga Inang. Ya, Rumah sakit mana Inang? Rumah sakit. Sembuh. Rumah sakit mana Inang? Bagaimana dari bed itu. Inang? Masih baru ini. Masih belum bisa bergerak. Ada yang patah bagian ini tulang. Katanya nggak ada yang patah, tapi mungkin Segera sembuh ya Kak. robek mungkin ininya. Syaratnya belum diperiksa. Oh iya. Bisa bergerak. Ada robek, luka. Sabar Inangnya. Tuhan beri kekuatan yang Inangnya. Iya. Ya, kita doakan terus Inang. Terus Inang. Ya, Cepat terima kasih. sembuh. Inang, Dijamah Tuhan Yesus ya. sabar Inang ya. Sabar. Ya. Rumah sakit mana Inang? Ya. Rumah sakit mana? Pelni. Oh, Pelni. Pelni. Dekat gereja kami tuh. Iya. Oh, saya di Palmera Petamburan kan tadi gereja. Oh. Biasalah BPJS Pelni. Iya. Semangat untuk sembuh Inang Rosalia. Semangat untuk cepat sembuh Inang Rosalia cantik. Iya, ini di Jemuk Nusantara loh Inang. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Sabar. Inang. Tuhan pasti beri Sabar kekuatan. ya. Iyalah. Kalau saya sangat berharap nggak ada yang gawat Inang.
ya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit-sakit yang lebih parah lah. Jangan. Iyalah. Janganlah. Kita semua itu Iya. aman. Berharapnya terkilir aja dikit kemarin. Segera sembuh. Iya, betul. Iya. Iya. Untuk nyuruh istirahat aja itu. Iya, mungkin ya. Iyalah, kuatlah Inang ya. Berkati selalu obat-obatan Iyalah, dokter sabarlah Inang ya. Nang, sabarlah. Iya. Iya. Semua akan Amang Iya. Ramli ini dipulihkan. dalam perjalanan ya menuju ke bandara. Iya, Mang. Ke bandara. Oh, Iya. Mana lagi Amang ini? Salam lah. Burunya yang dari Vijay. Ambon ya? Iya, Mau ini dia. kembali ke Ini dia, Bang. Ambon. Oh, Halo. bentar Iya, aja iya. ya. Iya. Tenang sekali ya. Diantar Bapak. Mohon dip ya Bang ya, mohon dip Bang semuanya. Iya, iya. Sehat-sehat Inangnya. Makin sehat, makin pulih, cepat pulih. Cepat pulih. Oke. Iya. Baiklah Amang Inang, sudah larut malam. Terima kasih di Papua, banyak, Amang. sudah tengah Iya, malam makasih. ini ya. Sudah hampir Terima Iya. kasih. Lagi minggu Tuhan depan memberkati. Horas. Horas. Dokter Dede, terima kasih Horas. tadi doanya. Ya, ya Mang, ya, Horas, Tuhan ya. berkati. Dadah. Shalom, Shalom. shalom, shalom.